Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik santri-santriku sekalian, untuk pelajaran akidah atau tauhid pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran yaitu ad-darsu ats-tsani, pelajaran yang kedua. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya tentang al-usulu as-salasatu, tentang 3 landasan utama, yaitu yang pertama yaitu ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatu dinul Islam, ma'rifatu dinil Islam, kemudian yang ketiga ma'rifatun nabi. Dan sekarang kita akan masuk pada al-aslu al-awwalu, sebagaimana kalian lihat di layar. Bisa kalian buka pula di buku tauhid kalian atau buku akidah kalian, dibuka ad-darsu ats-tsani, pelajaran yang kedua. Baik, langsung saja. Al-aslu al-awwalu, ya. Kita masuk pada landasan yang pertama, landasan utama yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu. Jadi usul yang pertama, yang awal adalah ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu pengenalan hamba terhadap Robnya. Pengenalan hamba terhadap Robnya, ya. Jadi seorang hamba mengenal Robnya. Apa yang dimaksud dengan Rob di sini? Kita lihat kalimat yang di bawahnya. Rabbu huwa al-khaliqu ar-raziqu al-maliku al-mudabbiru. Inilah yang dimaksud dengan ar-rabbu. Ar-rabbu huwa, dia adalah al-khaliqu, yang maha pencipta, ya, al-khaliqu, yang maha pencipta. Ar-raziqu, yang maha pemberi rizki. Ar-raziqu, yang maha pemberi rizki. Al-maliku, yang maha memiliki. Al-maliku, yang maha memiliki. Dan al-mudabbiru, yang maha pengatur. Yang maha pengatur. Jadi inilah pengertian dari ar-rabbu. Ar-rabbu huwa, dia adalah al-khaliqu, satu-satunya pencipta, yang tidak ada pencipta yang lainnya yang menciptakan alam semesta ini, yang luas ini, kecuali satu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ar-rabbu. Demikian pula ar-raziqu, Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki, yang mengatur rizki kepada seluruh makhluknya, bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi semua makhluk hidup dan semua makhluk yang telah Allah ciptakan, semuanya Allah lah yang mengaturnya dan Allah lah yang memberikannya. Kemudian al-maliku, maha pemilik, bahwasannya Allah lah ar-rabbu, yang memiliki satu-satunya seluruh alam semesta ini. Lantaran Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang memilikinya. Itu al-maliku, yang maha pemilik, satu-satunya pemilik alam semesta ini, ya. Di semua apa yang ada di muka bumi ini, selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Makhluk artinya adalah diciptakan. Diciptakan oleh Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat khaliq, pencipta. Allah adalah khaliqun, pencipta. Dan selain Allah yang ada semua di alam semesta ini adalah makhlukun, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Allah sebagai malikun, pemiliknya, lantaran Allah yang menciptakannya. Demikian pula al-mudabbiru, Allah lah satu-satunya yang maha mengatur. Kita lihat semua planet yang ada di tata surya kita berputar sesuai dengan orbitnya. Ada garis al-burujnya, garis orbitnya, sehingga begitu banyak planet, ya, bukan hanya bumi yang kita tinggal di dalamnya. Bagaimana bulan dari sejak diciptakan sampai sekarang, bagaimana matahari semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sampai sekarang berputar sesuai dengan orbitnya dan tidak pernah bertabrakan, ya, karena semua itu bukanlah suatu kebetulan. Semua itu ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturnya untuk kebaikan kehidupan seluruh makhluknya. Demikian pula Allah mengatur ada hujan, ada panas. Di tempat yang lain juga ada yang namanya musim salju dan yang lainnya. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, kapan turunnya hujan, kapan terjadinya kemarau. Demikian pula Allah yang menciptakan adanya siang dan malam. Di belahan bumi ini berbeda-beda lamanya siang dan lamanya malam. Ada yang malamnya lebih panjang dari siangnya, ada yang siangnya lebih lama dari malamnya. Nah, tidak seperti di Indonesia yang hampir sama siang, perbandingan siang dan malamnya. Yang semuanya itu Allah lah yang mengaturnya. Ya. Sehingga matahari terus berputar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bulan juga berputar sesuai dengan yang Allah kehendaki. Demikian pula musim-musim senantiasa berganti setiap waktunya. Allah lah semua yang mengaturnya. Itu yang namanya Rabbu. Huwa al-khaliqu, ar-raziqu, al-maliku, al-mudabbiru. Kemudian yang selanjutnya, yang di bawahnya, huwa, dia, maksudnya dia itu adalah Rabbu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mustahaqqu lil ibadah. Ya, dia adalah zat yang berhak lil ibadati, untuk diibadahi. Karena Ar-Rabbu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur dan pemberi rizki, satu-satunya pemilik, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, maka huwa al-mustahaqqu lil ibadah, maka Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wahdah, semata, ya. Huwa al-mustahaqqu lil ibadati wahdah. Dia adalah zat, atau dia adalah Ar-Rabbu al-mustahaqqu yang berhak lil ibadati wahdah, untuk diibadahi semata. Jadi tidak ada yang berhak untuk mendapat ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran alasannya adalah yang di atas tadi. Satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur dan pemberi rizki, satu-satunya pemilik alam semesta, dan satu-satunya pengatur alam semesta. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada dalam penciptaan, dalam pemilikan alam semesta ini, juga pengaturan alam semesta ini, Allah bekerja sama dengan yang lainnya. Tidak. Allah al-mudabbiru, satu-satunya pengatur. Yang menciptakan, al-khaliqu, Allah satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka huwa,
dia Rabbu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-mustahaqqu lil ibadati wahdahu, yang berhak untuk diibadahi semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamainya. Kemudian yang selanjutnya, a'rifu rabbi bi ayatihi wa makhluqatihi. A'rifu adalah domir ana a'rifu. A'rifu, saya mengenal Rabbi, Rabbku, bi ayatihi, dengan tanda-tanda kebesarannya. Bi ayatihi, dengan tanda-tanda kebesarannya. Wa, dan makhluqatihi, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala bi makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya. Dengan makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Ya, makhluk dari kata maf'ulun bih, yaitu khalaqa yakhluqu, ya, kemudian khaliqun makhlukun, makhlukun yang diciptakan Allah. Jadi saya a'rifu, saya mengenal Rabbi, Rabbku, bi ayatihi, dengan melihat tanda-tanda kebesarannya, wa makhluqatihi, dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Ya. Kita lihat dalilnya tentang Rabbu di atas. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah al-lailu, adanya malam, wan naharu, dan adanya siang, wasyamsu, dan adanya matahari, wal qamaru, dan adanya bulan. Nah, ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang jikalau kita mentadaburinya, kita mau berpikir tentang penciptaannya, tentulah kita akan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan siang, bagaimana Allah menciptakan malam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergulirkan antara malam dan siang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan asyams, yaitu matahari, wal qamari, dan bulan, dan kemudian Allah pergulirkan sesuai dengan orbitnya berputar siang dan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tasjudu li syamsi wala lil qamari. La tasjudu, la, janganlah, tasjudu, kalian beribadah. La tasjudu, la, janganlah, tasjudu, kalian sujud. Ya, sujud dalam artian janganlah kalian beribadah li syamsi, lantaran kita misalkan melihat kebesaran matahari, ada sekelompok kaum yang mereka menyembah matahari karena dianggap matahari itu memberikan sumber kehidupan yang bisa dengannya, dengan cahayanya bisa menghidupkan segala sesuatu yang tumbuh dari tanah. Ya, semua tanaman, termasuk yang kita makan, dari padi, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, sehingga ketakjuban dengan matahari, maka ada kaum yang menyembah matahari. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan menyembah kepada yang engkau takjubin tersebut, yaitu matahari. Akan tetapi kita lihat selanjutnya, la tasjudu li syamsi, janganlah kalian bersujud kepada matahari, wala lil qamari, dan jangan pula kalian sujud kepada al-qamar, kepada bulan. Ya, wasjudu lillahi, dan sujudlah kalian lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, walaupun kita takjub dengan adanya matahari, walaupun kita takjub dengan adanya qamar, yaitu bulan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud, janganlah kalian beribadah kepada matahari dan juga kepada bulan tersebut. Wasjudu lillah, ya, akan tetapi bersujudlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepada Allah? Alladzi khalaqahunna. Karena Allah lah allazi khalaqahunna, yang telah menciptakannya, yang telah menciptakan matahari, yang telah menciptakan bulan. Jadi jangan menciptakan kepada makhluk yang telah diciptakan, matahari dan bulan, akan tetapi sujudlah dan ibadahlah kepada yang telah menciptakan matahari dan bulan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum, jikalau kalian, iyyahu ta'budun, hanya kepada Allah Ta'ala kalian beribadah. In kuntum, jikalau kalian, iyyahu, hanya kepada Allah, ta'budun, kalian beribadah. Ya. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna, dan sujudlah dan ibadahlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan semuanya, baik matahari dan bulan dan yang lainnya. In kuntum, jikalau kalian, iyyahu ta'budun, hanya kepada Allah kalian beribadah. Demikianlah santri-santriku sekalian, arti dari pelajaran yang kedua ini tentang al-aslu al-awwalu ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya. Seperti biasanya kalian mencatat arti dari kata per katanya seperti yang telah Ustaz jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa difahami. Jikalau benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan dari saya pribadi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.